Pemirsa selamat pagi, apa kabar Anda di hari Senin pagi 11 Januari 2010 pagi hari ini? Wah, seperti sebuah lagu judulnya 11 Januari ya. Saya Ririn Agustarini hadir kembali menemani Anda untuk 1 jam ke depan dalam Medika Natura, sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Dan pagi hari ini pemirsa, untuk mengawali minggu kita di hari pertama, untuk minggu kedua di bulan Januari ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber kita, yaitu Bapak Azib Susianto, Grandmaster dari ODT atau Oksigen Drainage Therapy. Oksidan, bukan oksigen, maaf. Oksidan Drainage Therapy, beserta juga dengan Ibu Rabia Adawiyah atau kita mengenalnya dengan Ibu Retno, a.k.a. Ibu Retno. Dan juga ada Dr. Andes pagi hari ini juga ada Mas Fauzan ya. Oke, juga ada Mas Fauzan pagi hari ini yang bergabung bersama kita. Nah, lalu apa saja yang kira-kira pagi ini akan kita perbincangkan? Tentunya salah satunya adalah dengan terapi pengobatan Oksidan Drainage Therapy ya. Nah, pengobatan ini itu bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, baik medis ataupun juga non-medis. Kalau beberapa waktu yang lalu kita juga sempat berbincang-bincang untuk mengobati pasien-pasien narkoba. Nah, kali ini kira-kira apa nih tema yang akan kita angkat? Kita tanyakan langsung saja sama Pak Azib ya. Assalamualaikum Pak Azib. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Retno, wabarakatuh. apa kabar Mas Fauzan? Nah, saya mau tanya dulu nih pertama-tama, Mas Fauzan di sini sebagai apa nih? Apakah pasien atau ada kolaborasi dengan ODT? Karena kan ODT waktu itu juga mengadakan apa tuh namanya umroh sehat. Umrah sehat. Nah, kalau Mas Fauzan nih di sini apa nih? Saya di sini sebagai mantan pasien. Kalau saya dulu sempat saya mempelajari dari segi medis. Saya belajar di Fakultas Kedokteran sebagai mahasiswa. Saya juga pernah pengalaman suatu ketika saya tuh terkena suatu penyakit demam berdarah. DB. Oke, DBD. Dari dokter bilang trombositnya itu kalau ada 100.000 trombos saya. Tapi setelah itu saya ke Pak Ustadz, setelah saya diobatin, saya coba dipegang Pak Ustadz, ternyata ada sesuatu mengganggu dalam tubuh saya. Nah, ketika itu saya cek lagi ke dokter, trombos saya naik. Oh gitu. Iya, tanpa ditransfusi ya. Tanpa transfusi, tanpa apa itu namanya kalau DBD itu biasanya pakai apa? Yang cairan itu loh Pak Ustadz. Infus. Ya, bukan infus, maksudnya untuk obat penambah supaya trombositnya cepat naik, kan minum jus jambu, segala macam, sari kurma dan lain sebagainya. Tanpa itu semua. Tanpa itu semua. Oke, itu langsung naik. Iya, Dari berapa sampai berapa tuh kalau waktu itu masih? Waktu itu kira-kira 90.000. Setelah saya naik, lebih dari 110.000. Oh, 100.000 ke atas. Jadi dalam waktu berapa hari langsung DBD-nya sembuh? Itu sekitar ya 2-3 hari lah. Oh gitu? Iya. Waduh, sebenarnya jadinya apa Pak Ustadz ini penyebab DBD-nya ini kalau tadi dikatakan ada yang mengganggu juga nih? Jadi sering saya sampaikan bahwa di dunia ini ada penyakit, ada medis, ada non medis. Ya. Jadi ketika orang ada simptom, ada keluhan, kemudian di rekam medik tidak ketemu, bisa dipastikan ini adalah non medis. Nah, ini insya Allah dengan konsep kita, dengan konsep spot ya, obvious start treatment cukup dipegang, yang mengganggu dari non medis ini dari golongan jenis pergi, biasanya beres. Nah, ini saudara kita Fauzan ini kan koas ya, tinggal ini dari kedokteran. Nah, dia juga bingung juga gitu. Kok cuma dipegang, besoknya dicek trombosit naik. Ternyata apa? Sources atau trigger daripada demam berdarah, keluhan demam berdarah ya secara kedokteran. Tapi ternyata source-nya bukan demam berdarah, tapi jin yang bersemayam gitu. Oh gitu. Wallahu alam juga ya Pak Azib sebetulnya ya. Maka semua pasien yang datang ke kita itu masuk langsung kita cek dulu. Cek dulu. Ini penyakitnya penyakit non medis atau medis. Baik. Nah, ketika dicek kok tidak ada apa-apa, ya medisnya dengan ODT tadi, Oksidan Drainage Therapy itu. Tadi, nah, berarti Mas Fauzan waktu itu nggak sempat di ODT? Enggak sempat ODT. Nggak sempat di ODT. Hanya dipegang aja udah langsung. Oh. Karena sourcesnya bukan medis. Kalau medis ya langsung ODT gitu. Oh gitu. Nah, Mas Fauzan sendiri kan dari mempelajari dunia medis gitu kan. Kadang-kadang kan hal-hal seperti itu kan secara nalar memang tidak bisa dipahami begitu kan. Nah, tapi merasakan sendiri terus sekarang jadinya gimana nih secara calon dokter gitu kan. Kadang-kadang hal-hal seperti itu kan di nomor sekian kan gitu kan. Pertama saya ingin menjelaskan dulu dalam kedokteran kan kita
pertama itu kita bicarakan alasan medis dulu. Setelah saya mengalami yang dibantu oleh Pak Ustadz, yang saya alami tersebut, saya banyak belajar dari Pak Ustadz. Enggak cuma dari hal medis atau medis saja, saya juga belajar dalam hal ilmu agama. Dan setelah saya dapat dari penjelasan Pak Ustadz, saya bisa mengasih kesimpulan bahwa antara medis dan ODT yang Pak Ustadz pelajari bisa disatukan. Oke, baik. Mungkin setelah ini nanti kita akan temukan lagi jawaban-jawaban dari obrolan-obrolan kita pemirsa mengenai ODT, dan juga untuk Anda yang punya keluhan pagi hari ini dan juga penasaran sebetulnya apa sih ODT ini dan bagaimana cara pengobatannya untuk mengobati berbagai macam penyakit. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa langsung hubungi kami di 0215155111 dan juga Facebook kami Medika Natura. Kita tunggu setelah yang satu ini. Dapatkan info film-film terpopuler, ulasan film-film terbaru, satu angle yang berbeda dari film-film horor yang pernah ada. liputan behind the scene. Jangan pernah ngaku Movie Mania sebelum menyaksikan Movie Free. Rangkuman berita sepanjang hari. Kita menekan supaya pihak kepolisian segera diusut tuntas. Disajikan secara padat dan bermanfaat. Ini diharapkan Indonesia dapat menjadi jembatan penghubung antara Islam dan dunia barat. PBG Rawabuaya tidak bisa beroperasi. Ditambah dengan informasi ringan seputar kota Jakarta. Menu ini sangat sederhana dan didukung dengan suasana tempat yang romantis. Determination, heart, discipline. My job is go out there playing hard. We get to win, you know, that's all that matters. World Championship, 1, 2, 3, World 5, 6. Keep it going. Determination. I'm excited to come take my spot. I'm ready to go. This is what the NBA all about. Pengobatan alternatif semakin menjadi pilihan masyarakat untuk kesembuhan dan kesehatannya. Hal ini dikarenakan proses penyembuhan medis yang terkadang cukup lama bagi penyakit keras tertentu, cukup memakan waktu, energi, dan uang, serta kesembuhan yang belum tentu datang. Oksigen drainase therapy merupakan salah satu metode pengobatan yang diyakini mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Melalui teknik pembakaman atau Hitchman yang membuang oksidan-oksidan pengganggu fungsi organ tubuh sebagai penyebab timbulnya beragam penyakit. Konsep semula memang dari Amerika mengenai oksidan ini. Karena munculnya oksidan ini menyebabkan begitu banyak simptom dari penderita itu. Dan kemudian setelah diselidiki, oksidan ini terdiri dari hasil pertempuran antara daya tahan tubuh kita dengan bermacam-macam penyerang kita. Dan mikrobakteri dan virus dan parasit dan segala macam. Dan inilah yang merupakan hasil pertempuran itu, terbentuklah oksidan.
dimotori oleh Bapak Azib Susianto SY selaku Grandmaster ODT. Melalui bengkel manusia atau BM, ODT Center terbukti dipercaya oleh berbagai kalangan untuk menyembuhkan penyakit, kompilasi, kanker, tumor, dan memperkuat stamina hingga kebugaran. Saya secara rutin mencoba melakukan apa yang disebut dengan physical tune up. Saya melakukan tune up fisik saya, dan saya sudah banyak mencari tune up macam apa yang bisa membantu perubahan dan stamina fisik saya secara lebih optimal. Saya mencari beberapa alternatif dan akhirnya pencarian saya berhenti pada satu titik, dan menurut saya ini adalah penyelesaian total, penyelesaian final. Tidak ada lagi menurut saya solusi yang lebih baik daripada physical tune up yang saya pernah dapatkan. Itu yang sering disebut dengan istilah ODT, Oxygen Drainage Therapy. Klinik BM ODT Center terletak di Jalan Cempaka Putih Tengah 17A, nomor 2, Taman Solo, Jakarta Pusat 10510. Saatnya untuk menentukan pilihan untuk kesembuhan dan kesehatan diri Anda atau orang-orang yang Anda cintai. Tentunya dengan keyakinan untuk sembuh dan sehat secara alami. Oksigen itu pada dasarnya betul, ada yang mengatakan tadi kalau Dr. Edi versinya adalah bahwa yang namanya pertarungan dari semua bibit penyakit yang masuk kan akan dilawan oleh yang namanya sel darah putih. Kita punya pertahanan tubuh sendiri. Nah kemudian yang bekas-bekas peperangan tersebut kemana harus dikeluarkan. Ada juga yang mengatakan dari polusi. Jadi sebenarnya mesin kita sendiri kalau mengerti radikal bebas barangkali ya, di tubuh kita tuh ada mesin yang kemudian menciptakan sendiri. Jadi dari makanan yang memang tidak baik, dari misalkan kalau makanan jelek sebenarnya yang MSG-nya banyak, yang zat pewarnanya tidak benar, semua terkumpul di tubuh kita, kemudian diolah jadi oksidan tersebut. Dan si tubuh kita ini ternyata bisa loh memproduksi yang namanya radikal bebas. Baik, kita kembali lagi dalam Medika Natura pemirsa, dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami 02151551111 serta Facebook kami Medika Natura sudah kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan di saat jeda tadi pemirsa, kita juga di sini berbincang-bincang mengenai salah satu contoh juga salah satu contoh kasus teman juga ya waktu itu ya Mas Fauzan ya. Bisa diceritakan waktu itu kasusnya apa nih? Jadi saya punya teman di satu kampus, dia itu punya sakit, dia tuh ke dokter